Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Niputu Sasmita Eka Widiari. Saya perwakilan dari Gugus 2 SD Negeri 1 Amerta Buana. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Gautama dan Manikundala. Cerita ini diangkat dari buku Brahmana Purana. Terdapatlah sebuah kota yang bernama Bhuvana. Di tengah kota tersebut tinggallah seorang Brahmana yang bernama Gautama. Brahmana ini memiliki seorang teman dari golongan Vaisya yang bernama Manikundala. Ibu Gautama selalu mengajarkan nasihat-nasihat yang buruk pada Gautama, dan hasilnya Gautama menjadi pribadi yang sangat buruk. Suatu hari Gautama memiliki niat buruk kepada Manikundala. Ia kemudian memberitahu Manikundala, "Hei Manikundala, mari kita pergi ke negara lain untuk berdagang dan mendapatkan untung." "Tapi ayahku sudah kaya raya, untuk apa menimbun kekayaan lagi?" jawab Manikundala. "Kau benar-benar tidak memiliki pandangan yang baik," kata Gautama. "Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang tidak bergantung pada apa yang dimiliki oleh orang tuanya. Dia harus membuat dan mencari kekayaan dengan keringatnya." Manikundala merasa yakin pada logika Gautama. Ia tidak menyadari yang dia anggap sebagai temannya itu akan menipunya dan mencelakakannya. Maka kedua sahabat itu pun memulai perjalanan mereka, dan Manikundala sebagai penyandang dananya atau pembawa modal. Di tengah perjalanan, Gautama berseru, "Hei, apakah kalian tahu orang yang mengikuti jalan kebaikan selalu saja menderita? Mereka tidak pernah kaya dan tidak pernah bahagia. Kalau begitu, apa gunanya menjadi orang baik?" "Tolong, jangan berkata seperti itu," jawab Manikundala. "Kebahagiaan itu berasal pada jalan dharma. Penderitaan dan kemiskinan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Keduanya tidak ada hubungannya dengan dharma." Kedua sahabat ini pun berargumen tentang hal ini, dan mereka memutuskan untuk mengadakan taruhan. Mereka akan menanyakan kepada orang-orang tentang hal ini. Siapapun yang kalah akan menyerahkan semua kekayaan yang dibawanya. Kemudian mereka menggunakan survei ke beberapa orang, dan kebanyakan orang berkata bahwa penjahatlah yang malah lebih kaya raya dan makmur, sedangkan orang baik itu selalu saja menderita. Maka hasilnya Manikundala harus menyerahkan semua kekayaannya kepada Gautama, tetapi ia tetap berada di jalan dharma. "Kau betul-betul keledai yang bodoh," kata Gautama. "Apakah kau tidak merasa kehilangan kekayaanmu kepadaku, tapi kau tetap saja memuji-muji dharma?" Maka ia memutuskan untuk mengadakan taruhan lagi. Kini siapapun yang kalah akan dipotong kedua lengannya. Mereka kembali menggunakan survei ke beberapa orang, dan kebanyakan orang berkata Dharmalah yang menang. Kini Manikundala harus kehilangan kedua lengannya. "Sekarang bagaimana rasanya?" tanya Gautama. "Sama seperti sebelumnya," jawab Manikundala. "Yang terpenting adalah dharma itu sendiri, dan dharma adalah pilihanku." Gautama kehilangan kesabarannya atas hal ini. Ia mengancam akan memotong kepala Manikundala jika ia tetap kukuh pada pemegang dharma. Tapi Manikundala tidak terpengaruh olehnya, dan ia memutuskan untuk mengadakan taruhan lagi. Kini siapapun yang kalah akan mempertaruhkan nyawanya. Dan Manikundala
kalah lagi. Gautama tanpa perasaannya ia mencungkil mata Manikundala dan membiarkan ia mati di tempat itu juga. Tapi Manikundala tetap bisa bertahan. Saat itu ia sedang berada di tepi sungai Gautami Gangga sambil menatapi nasibnya yang malang. Hingga malam pun menjelang. Di tepi sungai tersebut terdapat patung Wisnu. Raja raksasa Vibhisana selalu datang malam hari ke sana untuk berdoa pada Wisnu. Ia datang bersama putranya dan putranya tidak sengaja melihat Manikundala tergeletak di sana. Ia pun mendapatkan penjelasan tentang apa yang terjadi pada dirinya. Ia kemudian menceritakan hal itu kepada ayahnya. Ayahnya pun bercerita kalau ada tanaman obat yang bercecer di sana atau di dekat patung Wisnu. Maka ayah dan anaknya itu pun mencari tanaman tersebut dan menemukan tanaman tersebut sudah menjadi pohon yang sangat besar. Kemudian mereka memotong cabangnya dan meletakkannya di dada Manikundala. Manikundala langsung mendapatkan kedua matanya dan kedua lengannya. Setelah menyembuhkan Manikundala, Raja Vibhisana dan putranya pun kembali ke Lanika. Setelah kesembuhannya, Manikundala memutuskan untuk mengadakan perpetualangan hingga ia sampai di satu kota yang bernama Mahapura, di mana pemimpin di sana disebut Maharaja. Dan Maharaja tidak memiliki anak laki-laki. Dia hanya memiliki anak perempuan yang cacat mata atau buta. Suatu hari, Raja mengumumkan akan mengadakan sayembara. Siapapun yang berhasil menyembuhkan mata putrinya itu akan diangkat sebagai menantunya dan menjadi raja setelah ia meninggal. Manikundala yang telah tahu dengan tanaman Vilsayakarani pun berhasil menyembuhkan sang putri dan memenangkan sayembara. Kemudian ia dinikahkan dengan sang putri dan menjadi raja setelah Maharaja meninggal. Beberapa tahun kemudian pasukan Manikundala menangkap Gautama karena ia telah melakukan kejahatan. Saat itu ia sudah kehilangan semua kekayaannya dan tidak lebih dari seorang pengemis. Tapi dengan besar hati Manikundala, ia memaafkan kawannya itu dan berbagai apa saja yang dimilikinya. Demikianlah kebajikan dalam mengikuti jalan Dharma, sehingga saat ini ada banyak tempat suci untuk tirta yatra di Gautami Gangga, di mana semua kejadian menakjubkan itu terjadi. Jadi, kesimpulan dalam cerita tersebut adalah orang yang tetap kukuh pada Dharma walaupun ada banyak rintangan dan tantangan, ia akan tetap mendapatkan buah manis pada akhirnya dan akan selalu menang. Begitupun sebaliknya, jika kita selalu melakukan adharma di dalam kehidupan kita, walaupun kita selalu menang di awal, tapi hidup kita tidak akan pernah bahagia dan pada akhirnya akan tetap sengsara. Saya ucapkan Paramesanti. Om Santi 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 Om.